Halo warga sipil sekalian, balik lagi kita akan membahas soal ekonomi dan finansial, tapi kali ini sifatnya lebih teknis. Kita bakal ngomongin soal keadaan bursa saham Indonesia dan strategi terbaik dalam menghadapi dinamikanya. Jadi gini teman-teman, lu tahu sendiri bursa saham kita itu sedang dalam keadaan volatile banget ya, karena kedalaman market kita dangkal, pengaruh beritanya masih kuat, dan terakhir ya kita harus akui bursa saham kita itu masih sangat digerakkan oleh big money. Ditambah lagi situasi ekonomi sekarang, baik nasional maupun global, itu berpengaruh pada meningkatnya ketidakstabilan ini, teman-teman. Dan di tengah kondisi menyeramkan ini, gue, Ferry Ruandi, ya, malah berhasil meraih untung miliaran dari ketidakstabilan ini. Nggak pakai saham gorengan, cuman main di fundamental dan mendapatkan uang yang nilainya, ya, cukup besar. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Tenang aja teman-teman, gue beberkan semuanya dalam bahasa baik. Oke, kita santai aja ya. Maaf belakangan gue jarang buat video di channel pribadi karena emang lagi hectic banget. Apalagi di Trivelas hampir tiap hari upload. Ya, buat teman-teman yang mau ngeliat gue silahkan tonton di Trivelas, subscribe juga gitu ya. Nah, balik lagi. Kita ke pembahasan ya teman-teman. Saking sangat memalinya keadaan kemarin itu, gue disangka insider. Apakah benar gue insider? Ya jawabannya tidak. Terus kenapa gue lakukan? Ya supaya jadi contoh aja teman-teman. Tentang betapa pentingnya pemahaman fundamental soal investasi yang acap kali gue temukan sedikit keliru di antara kawan-kawan ini ya kan. Masuk ke pembahasannya. Topik pertama jelas, identifikasi dulu masalahnya. Jadi gini, kebanyakan orang beranggapan lu bakal kaya raya dari investasi ketika lu bisa memprediksi arah pasar dengan tepat dan tahu emiten mana yang bakal naik atau enggak. Pertanyaannya, apakah itu hal yang salah? Jawabannya tidak. Memang begitu rumus sederhananya teman-teman. Itulah yang buat kelas saham, kelas kripto, grup Telegram berbayar jadi laku keras. Karena kebanyakan dari orang yang gabung dari dengan hal-hal tersebut, itu nggak nyari ilmunya, enggak. Lu bisa tanya satu-satu. Mereka nyari sinyalnya, petunjuknya, dan mereka mau bayar biar tahu kemana mereka masuk dan kemana mereka alokasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang gila-gilaan. Balik lagi, forecast itu nggak salah teman-teman. Masalahnya adalah kita itu seringkali meremehkan tingkat kesulitannya gitu. Kita tuh sering lupa dan luput memprediksi market Indonesia itu susahnya minta ampun teman-teman. Karena volatilitasnya tadi, apalagi dalam jangka pendek. Sepintar-pintarnya gue, segila-gilanya gue belajar soal ini, gue nyerah untuk memprediksi kemana arah market Indonesia dalam short term. Karena yaitu tadi pengaruh big money-nya, sensitivitasnya, kedangkalannya itu yang membuat market kita jauh lebih gampang disetir gitu.